Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas tentang materi PPK, literasi, dan HOTS. Sebelum itu, perkenalkan anggota kami itu yang pertama Desi Rama Dinianti, yang kedua saya sendiri Hamkani, yang ketiga ada Mas Nurah, yang keempat ada Ismi Batiani, yang kelima ada Rida Tania, dan terakhir adalah Oswatun Hasanah. Langsung saja ke materi utama yaitu yang pertama, PPK ini ada 5 poin. Yang pertama, religius, yang kedua, nasionalis, yang ketiga, mandiri, yang keempat, gotong royong, dan yang kelima adalah integritas. Sebelum membahas kelima poin tersebut, saya akan membahas tentang mengapa PPK diciptakan, atau apa itu hakikat PPK. Nah, jadi, permasalahan karakter telah mendapat perhatian yang lebih dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan pendidikan Indonesia yang dirasa belum memberikan kontribusi maksimal terhadap pengembangan karakter nasional, menggerakkan para pemangku kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan pendidikan yang berfokus pada pengembangan karakter. Kebijakan tersebut dinamakan dengan penguatan pendidikan karakter atau yang disingkat dengan PPK. PPK merupakan sebuah gerakan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui berbagai program satuan pendidikan dengan memfokuskan keharmonisan hati, rasa, pikir, dan raga dengan melibatkan berbagai komponen masyarakat baik dalam satuan pendidikan, keluarga, maupun masyarakat luas. Adapun tujuan PPK dilihat dari Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Yang pertama yaitu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik guna menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Yang kedua adalah mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai jiwa utama dalam penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik dengan dukungan pelibatan publik yang dilakukan melalui jalur formal, non-formal, dan informal dengan memperhatikan keberagaman budaya Indonesia. Dan tujuan yang terakhir yaitulah merevitalisasi dan memperkuat potensi dan kompetensi pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, masyarakat, dan lingkungan keluarga dalam mengimplementasikan PPK. Nah, langsung saja kita ke 5 poin yang tadi, yaitu yang pertama, religius. Nilai karakter religius mencerminkan keberimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan dalam perilaku melaksanakan ajaran agama dan kepercayaan yang dianut, menghargai perbedaan agama, menjunjung tinggi sikap toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama dan kepercayaan lain, hidup rukun dan damai dengan pemeluk agama lain. Nilai karakter religius ini meliputi 3 dimensi relasi sekaligus, yaitu hubungan individu dengan Tuhan, individu dengan sesama, dan individu dengan alam semesta atau lingkungan. Nilai yang kedua yaitu adalah nasionalis. Nilai karakter nasionalis merupakan cara berpikir, bersikap, dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsa, menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya. Nilai yang ketiga yaitu adalah mandiri. Nilai karakter mandiri merupakan sikap dan perilaku tidak bergantung pada orang lain dan mempergunakan segala tenaga, pikiran, waktu untuk merealisasikan harapan, mimpi, dan cita-cita. Nilai yang keempat itu adalah gotong royong. Nilai karakter gotong royong mencerminkan tindakan menghargai sesama, kerja sama, dan bahu-membahu menyelesaikan persoalan bersama, menjalin komunikasi dan persahabatan, memberi bantuan atau pertolongan pada orang-orang yang membutuhkan. Nilai yang terakhir atau yang kelima adalah nilai integritas. Nilai karakter integritas merupakan nilai yang mendasari perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan. Orang ini memiliki komitmen dan kesetiaan pada nilai-nilai kemanusiaan dan moral atau integritas moral. Nah, jadi kelima nilai utama karakter bukanlah nilai yang berdiri atau berkembang sendiri-sendiri atau independen, melainkan nilai yang berinteraksi satu sama lain, saling berhubungan, yang berkembang secara dinamis dan membentuk keutuhan pribadi. Dari nilai utama manapun, pendidikan karakter dimulai.
individu dan sekolah perlu mengembangkan nilai-nilai utama yang lain secara baik, secara kontekstual maupun universal. Nilai religius sebagai cerminan dari iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa diwujudkan secara utuh dalam bentuk ibadah sebagai sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, dan dalam bentuk kehidupan antar manusia sebagai kelompok, masyarakat maupun bangsa. Dalam kehidupan sebagai masyarakat dan bangsa, nilai-nilai religius dimaksud melandasi dan melebur di dalam nilai-nilai utama nasionalisme, kemandirian, gotong royong, dan integritas. Demikian pula jika nilai utama nasionalis dipakai sebagai titik awal penanaman nilai karakter. Nilai ini harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan yang tumbuh bersama nilai-nilai lainnya. Begitu juga berlaku kepada nilai-nilai yang lainnya. Itulah materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, di sini saya akan menyambung materi dari pemateri sebelumnya, yaitu tentang prinsip-prinsip pengembangan dan implementasi. PPK Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter dikembangkan dan dilaksanakan dengan menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut. Prinsip pertama, nilai-nilai moral universal. Gerakan PPK berfokus pada penguatan nilai-nilai moral universal yang prinsip-prinsipnya dapat didukung oleh segenap individu dari berbagai macam latar belakang agama, keyakinan, kepercayaan, sosial, dan budaya. Prinsip kedua, holistik. Gerakan PPK dilaksanakan secara holistik dalam arti mengembangkan fisik, intelektual, estetika, etika, dan spiritual dilakukan secara utuh, menyeluruh, dan serentak, berbasis pada pengembangan budaya sekolah maupun melalui kolaborasi dengan komunitas-komunitas di luar lingkungan pendidikan. Prinsip ketiga, terintegrasi. Gerakan PPK sebagai pors pelaksanaan pendidikan nasional, terutama pendidikan dasar dan menengah, dikembangkan dan dilaksanakan dengan memadukan, menghubungkan, dan mengutuhkan berbagai elemen pendidikan, bukan merupakan program tempelan dan tambahan dalam proses pelaksanaan pendidikan. Prinsip keempat, partisipatif. Gerakan PPK dilakukan dengan mengikut sertakan dan melibatkan publik seluas-luasnya sebagai pemangku kepentingan pendidikan sebagai pelaksana gerakan PPK. Kepala sekolah, pendidik, tenaga kependidikan, komite sekolah, dan pihak-pihak lain yang terkait dalam menyepakati prioritas nilai-nilai utama karakter dan kekhasan sekolah yang diperjuangkan dalam gerakan PPK, menyepakati bentuk dan strategi pelaksanaan gerakan PPK, bahkan pembiayaan gerakan PPK. Prinsip kelima, kearifan lokal. Gerakan PPK bertumpu dan responsif pada kearifan lokal Nusantara yang demikian beragam dan majemuk, agar kontekstual dan membumi. Gerakan PPK harus bisa mengembangkan dan memperkuat kearifan lokal Nusantara agar dapat berkembang dan berdaulat, sehingga dapat memberikan identitas dan jati diri peserta didik sebagai bangsa Indonesia. Prinsip keenam, kecakapan abad 21. Gerakan PPK mengembangkan kecakapan yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk hidup pada abad 21, antara lain kecakapan berpikir kritis, berpikir kreatif, kecakapan berkomunikasi, termasuk penguasaan bahasa internasional, dan kerjasama dalam pembelajaran. Prinsip ketujuh, adil dan inklusif. Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, non-diskriminasi, non-sektarian, menghargai kebenekaan dan perbedaan, dan menjunjung harkat dan martabat manusia. Prinsip ke-8, selaras dengan perkembangan. Peserta didik gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan selaras dengan perkembangan peserta didik, baik perkembangan biologis, psikologis, maupun sosial, agar tingkat kecocokan dan keberterimaannya tinggi dan maksimal. Dalam hubungan ini, kebutuhan-kebutuhan perkembangan peserta didik perlu memperoleh perhatian intensif. Prinsip ke-9, terukur. Gerakan PPK dikembangkan dan dilaksanakan berlandaskan prinsip keterukuran agar dapat diamati dan diketahui proses dan hasil secara objektif. Dalam hubungan ini, komunitas sekolah mendeskripsikan nilai-nilai utama karakter yang menjadi prioritas pengembangan di sekolah dalam sebuah sikap dan perilaku yang dapat diamati dan diukur secara objektif,
Mengembangkan program-program penguatan nilai-nilai karakter bangsa yang mungkin dilaksanakan dan dicapai oleh sekolah, dan mengerahkan sumber daya yang dapat disediakan oleh sekolah dan pemangku kepentingan pendidikan. Pembelajaran berbasis kelas. Dalam mengembangkan pembelajaran berbasis kelas, pendidik perlu melakukan beberapa hal terkait nilai-nilai karakter yang akan diintegrasikan dalam pembelajaran, yang meliputi melakukan analisis telaah nilai-nilai karakter dalam kompetensi dasar muatan dan mata pembelajaran, mengintegrasikan nilai-nilai karakter dalam perencanaan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang menanamkan nilai-nilai karakter dalam perencanaan pembelajaran yang telah dikembangkan, melakukan penilaian dan evaluasi pembelajaran dalam upaya mengukur tingkat pencapaian penanaman karakter. Sekian materi dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Perkenalkan, nama saya Ismi Fatiani, NIM 1810-1253-221. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari pemateri sebelumnya. Di sini saya akan memaparkan tentang hakikat literasi dan jenis-jenisnya. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang jenis-jenis literasi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih literasi itu. Nah, menurut salah satu pendapat para ahli, yaitu menurut Alberta, literasi adalah kemampuan membaca dan menulis, menambah pengetahuan dan keterampilan, berpikir kritis dalam memecahkan masalah, serta kemampuan berkomunikasi secara efektif yang dapat mengembangkan potensi dan berpartisipasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, maksudnya di sini ialah keterampilan seseorang dalam berpikir kritis, serta kemampuan membaca, menulis, dan berkomunikasi yang dapat mengembangkan potensinya dalam kehidupan masyarakat. Nah, gerakan literasi sekolah adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, yaitu antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, ataupun berbicara. Nah, literasi ini bukan hanya sekedar membaca dan menulis, tetapi juga literasi ini mencakup keterampilan berpikir menggunakan sumber pengetahuan dalam bentuk cetak, visual, ataupun auditori. Nah, untuk tujuan dari literasi itu sendiri yaitu untuk membantu meningkatkan pengetahuan dan membantu meningkatkan tingkat pemahaman seseorang dalam mengambil kesimpulan dari informasi yang dibacanya, serta meningkatkan kemampuan seseorang dalam memberikan penilaian kritis terhadap suatu karya tulis. Nah, untuk jenis-jenis literasi ini dibagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada literasi dasar. Nah, maksud dari literasi dasar ini adalah kemampuan dasar dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berhitung. Nah, untuk tujuan dari literasi dasar ini ialah untuk mengoptimalkan kemampuan seseorang dalam membaca, menulis, berkomunikasi, ataupun berhitung. Yang kedua yaitu adalah literasi perpustakaan. Nah, maksud dari literasi perpustakaan ini adalah kemampuan dalam memahami dan membedakan karya tulis berbentuk fiksi ataupun non-fiksi, memahami cara menggunakan katalog dan indeks, serta kemampuan memahami informasi ketika membuat suatu karya tulis ataupun penelitian. Nah, yang ketiga itu ada literasi media. Literasi media ini adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami berbagai bentuk media, seperti media cetak, media elektronik, ataupun media yang lainnya, dan memahami cara penggunaan dari setiap media tersebut. Yang keempat ada literasi teknologi. Nah, maksud dari literasi teknologi ini adalah kemampuan dalam mengetahui dan memahami hal-hal yang berhubungan dengan teknologi, misalnya seperti hardware ataupun software, mengerti cara menggunakan internet, serta memahami etika dalam berteknologi. Yang kelima yaitu ada literasi visual. Nah, maksud dari literasi visual ini adalah
pemahaman yang lebih atas kemampuan dalam menginterpretasi dan memberi makna dari suatu informasi yang berbentuk gambar atau visual. Literasi visual ini hadir dari pemikiran bahwa suatu gambar itu bisa dibaca. Nah, artinya itu bisa dikomunikasikan dalam proses membaca. Nah, selain jenis-jenis literasi yang saya jelaskan tadi, ada juga prinsip-prinsip literasi. Ada beberapa prinsip penting dalam pengembangan literasi di suatu lembaga pendidikan. Menurut Killenbress pada tahun 2009, ada beberapa prinsip pengembangan literasi sekolah, yaitu yang pertama ada bersifat berimbang. Nah, maksudnya di sini ialah setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, sekolah harus menerapkan prinsip ini dengan menerapkan strategi dalam membaca dan variasi bacaan. Yang kedua yaitu ada bahasa lisan yang sangat penting. Nah, maksudnya di sini ialah setiap siswa harus dapat berdiskusi tentang suatu informasi dalam diskusi terbuka yang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat. Dengan begitu, maka diharapkan siswa itu mampu menyampaikan pendapatnya dan melatih kemampuan berpikir kritisnya. Yang ketiga yaitu berlangsungnya pada suatu kurikulum. Nah, menurut Killenbress tadi, seharusnya program literasi ini diterapkan pada seluruh siswa dan tidak tergantung pada kurikulum tertentu. Dengan kata lain, kegiatan literasi ini menjadi suatu kewajiban bagi semua guru dan bidang studi. Yang keempat atau yang terakhir tadi, pentingnya keberagaman. Nah, maksudnya di sini keberagaman ialah sesuatu yang layak untuk dihargai dan dirayakan di setiap sekolah. Nah, maka dari itu, dengan cara kita menyediakan berbagai buku bertema kekayaan budaya negara Indonesia, sehingga siswa tersebut lebih mengenal budaya bangsa dan turut serta untuk melestarikannya. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya mengenai kemampuan berpikir tingkat tinggi atau high order thinking skills. High order thinking skills merupakan suatu proses berpikir peserta didik dalam level kognitif yang lebih tinggi yang dikembangkan dari berbagai konsep dan metode kognitif dan taksonomi pembelajaran seperti metode problem solving, taksonomi Bloom, dan taksonomi pembelajaran, pengajaran, dan penilaian. Menurut Pui, high order thinking skills akan terjadi ketika seseorang mengaitkan informasi baru dengan informasi yang sudah tersimpan di dalam ingatannya dan mengaitkannya serta mengembangkan informasi tersebut untuk mencapai suatu tujuan atau menemukan suatu penyelesaian dari suatu keadaan yang sulit untuk dipecahkan. Tujuan utama dari high order thinking skills sendiri adalah bagaimana meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan suatu masalah menggunakan pengetahuan yang dimiliki, serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks. Pola pembelajaran HOT ini merupakan tujuan dari pembelajaran saat ini. Pola tersebut akan diharapkan membawa dampak yang luar biasa pada generasi masa depan. Kemampuan berpikir tingkat tinggi mulai dilakukan pada jenjang TK, SD, hingga perguruan tinggi. Nah, dalam pelaksanaannya, mengajak peserta didik untuk menerapkan 4C. Apa itu 4C? Yakni yang pertama, critical thinking, yang kedua, collaboration, ketiga, creativity dan innovation, yang keempat, communication. Yang pertama, critical thinking atau keterampilan berpikir kritis. Nah, tujuan utama dari kemampuan berpikir kritis atau critical thinking adalah mengarahkan anak untuk dapat menyelesaikan masalah atau suatu problem, pola pikir mencari kebenaran dari setiap informasi yang didapatkannya.
Keterampilan ini sangat diperlukan untuk mengatasi dampak negatif dari akses informasi tak terbatas, terutama pada abad ke-21 ini. Yang kedua adalah collaboration atau kerjasama. Elemen kerjasama ini akan mengajak siswa untuk belajar membuat grup atau kelompok, menyesuaikan diri, dan belajar kepemimpinan. Pada dasarnya, tujuan kerjasama ini agar siswa bisa bekerja lebih efektif dengan orang lain, meningkatkan empati, dan mau menerima pendapat yang berbeda. Selain itu, manfaat utama dari kerjasama ini akan melatih siswa untuk bisa bertanggung jawab, mudah beradaptasi dengan lingkungan, masyarakat, dan bisa memasang target yang tinggi untuk grup maupun individu. Yang ketiga yaitu creativity dan innovation, atau bisa disebut daya cipta dan inovasi. Di elemen ini, siswa akan diajak untuk membiasakan diri dalam melakukan dan menjelaskan setiap ide yang ada di kepalanya. Ide tersebut akan dipresentasikan kepada teman kelas secara terbuka sehingga nantinya akan timbul reaksi dari teman kelas. Aktivitas ini bisa menjadikan sudut pandang siswa menjadi lebih luas dan bisa terbuka dengan setiap pandangan yang ada. Yang keempat yaitu communication atau komunikasi. Elemen ini akan meminta siswa untuk bisa menguasai, mengatur atau memanajemen dan membuat hubungan komunikasi yang baik dan benar secara tulisan, lisan maupun multimedia. Siswa akan diberi waktu untuk mengelola hal tersebut dan menggunakan kemampuan komunikasi untuk berhubungan seperti menyampaikan gagasan, berdiskusi, hingga memecahkan masalah yang ada. Nah, adapun karakteristik pembelajaran pada host ini, yang pertama, berfokus pada pertanyaan. Kedua, menganalisis atau menilai argumen dan data. Yang ketiga, mengidentifikasi mendefinisikan konsep. Yang keempat, menentukan kesimpulan. Yang kelima, menggunakan analisis logis. Yang keenam, memproses dan menerapkan informasi. Yang ketujuh, menggunakan informasi untuk memecahkan masalah. Nah, penerapan beberapa model pembelajaran seperti pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, pembelajaran berbasis masalah atau problem based learning, belajar penemuan atau discovery. Nah, ini menjadi peluang bagi guru untuk menerapkan kegiatan pembelajaran pada level HOTS atau High Order Thinking Skills. Nah, High Order Thinking Skills menunjukkan pemahaman terhadap informasi dan bernalar, bukan hanya sekadar mengingat informasi saja. Guru tidak hanya menguji ingatan, sehingga kadang-kadang perlu untuk menyediakan informasi yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan, dan siswa menunjukkan pemahaman terhadap gagasan, informasi, dan memanipulasi atau menggunakan informasi tersebut. Teknik-teknik kegiatan lain yang dapat mengembangkan keterampilan berpikir dan kreatif siswa dalam bentuk menjawab pertanyaan-pertanyaan inovatif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, akan dilanjutkan oleh pemateri berikutnya. Terima kasih. Di sini saya Masura, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu mengenai pembelajaran terintegrasi PPK, HOTS, dan literasi. Nah, pada bagian ini akan disajikan cara mengintegrasi PPK, HOTS, literasi, dan kecakapan abad ke-21 dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada panduan ini sifatnya sebagai acuan awal yang sangat mungkin disesuaikan dengan karakteristik pembelajaran dan karakteristik kelas atau sekolah. Nah, yang pertama ada mengintegrasikan HOTS dalam perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Nah, pada proses pengintegrasian HOTS ke dalam perencanaan pelaksanaan dapat dilakukan melalui beberapa cara, antara lain yang pertama ada membuat rancangan aktivitas atau kegiatan atau tugas yang melibatkan kata kerja C4 ke atas atau analisis, evaluasi, kreasi. Yang kedua ada membuat rancangan aktivitas kegiatan atau tugas yang di dalamnya ada suatu pemecahan masalah atau problem solving. Untuk penyusunan soal HOTS, yang pertama ada pengertian soal HOTS.
Nah, soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Dilihat dari dimensi pengetahuan, umumnya soal HOTS mengukur dimensi metakognitif, tidak sekedar mengukur dimensi faktual, konseptual, atau prosedural saja. Yang kedua ada karakteristik soal HOTS. Nah, soal HOTS merupakan instrumen pengukuran yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi, yaitu kemampuan berpikir yang tidak sekedar mengingat, menyatakan kembali, atau merujuk tanpa melakukan pengolahan. Nah, meskipun soal HOTS berbasis HOTS tidak berarti soal yang lebih sulit daripada soal mengingat. Soal HOTS sangat direkomendasikan untuk digunakan pada berbagai bentuk penilaian kelas dan ujian sekolah. Nah, untuk menginspirasi guru menyusun soal HOTS di tingkat satuan pendidikan, berikut ini dapat dipaparkan karakteristik soal HOTS. Yang pertama ada mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Nah, kemampuan berpikir tingkat tinggi ini termasuk kemampuan untuk memecahkan masalah, keterampilan berpikir kritis, berpikir kreatif, kemampuan berargumen, dan kemampuan mengambil keputusan. Yang kedua adalah berbasis permasalahan kontekstual. Nah, permasalahan kontekstual yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini terkait dengan lingkungan hidup, kesehatan, kebumian, dan ruang angkasa, serta pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga ada menggunakan bentuk soal beragam. Nah, dalam bentuk soal beragam dalam sebuah perangkat tes atau soal HOTS bertujuan agar dapat memberikan informasi yang lebih rinci dan menyeluruh tentang kemampuan peserta tes. Nah, yang selanjutnya ada langkah-langkah dalam penyusunan soal HOTS. Nah, dalam penulisan soal HOTS dibutuhkan penguasaan materi ajar, keterampilan dalam menulis soal, dan kreativitas guru dalam memilih stimulus soal sesuai dengan situasi dan kondisi daerah di sekitar satuan pendidikannya. Nah, berikut ini ada beberapa langkah dalam menyusun soal HOTS. Yang pertama ada menganalisis KD yang dapat dibuat soal HOTS. Nah, terlebih dahulu guru-guru memilih KD yang dapat dibuatkan soal HOTS, karena tidak semua KD dapat dibuatkan model-model soal HOTS. Nah, yang kedua ada menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi penulisan soal HOTS bertujuan untuk para guru dalam menulis butir soal HOTS. Yang ketiga ada memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, dalam stimulus yang digunakan hendaknya menarik, artinya di mana mendorong peserta didik untuk membaca stimulus. Nah, stimulus yang menarik umumnya belum pernah dibaca oleh peserta didik. Sedangkan stimulus kontekstual berarti stimulus yang sesuai dengan kenyataan dalam kehidupan sehari-hari, menarik, mendorong peserta didik untuk membacanya. Nah, yang selanjutnya ada menulis butir pertanyaan sesuai dengan kisi-kisi soal. Nah, butir-butir pertanyaan ditulis sesuai dengan kaidah penulisan butir soal HOTS. Nah, kaidah penulisan butir soal HOTS agak berbeda dengan kaidah penulisan butir soal pada umumnya, di mana perbedaannya terletak pada aspek materi, sedangkan pada aspek konstruksi dan bahasa relatif sama. Setiap butir soal ditulis pada kartu soal sesuai format terlampir. Nah, dan yang terakhir yaitu membuat pedoman penskooran atau rubrik atau kunci jawaban. Setiap butir soal HOTS yang ditulis hendaknya dilengkapi dengan pedoman penskooran atau kunci jawaban. Nah, pada pedoman penskooran ini dibuat untuk membentuk soal uraian.
Sedangkan kunci jawaban dibuat untuk bentuk soal pilihan ganda. Nah, pilihan ganda kompleks, benar atau salah, ya atau tidak, dan isian singkat. Nah, sekian materi video saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya selaku pemateri terakhir yang akan melanjutkan materi berikutnya dari pemateri sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang mengintegrasi keterampilan abad ke-21 dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Proses pengintegrasian keterampilan abad ke-21 ke dalam perancangan pelaksanaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama, buat rancangan kegiatan, aktivitas, atau tugas seperti pada pengintegrasian HOTS. Yang kedua, buat rancangan kegiatan atau aktivitas atau tugas yang memungkinkan siswa terlibat aktif dalam pembelajaran yang pelaksanaannya dilakukan dalam kelompok. Yang ketiga adalah buat rancangan kegiatan, tugas, atau aktivitas yang mengharuskan siswa menyampaikan ide atau gagasan. Yang selanjutnya adalah mengintegrasi PPK dalam perancangan pelaksanaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu yang pertama adalah mempertimbangkan misi dan misi sekolah. Misalnya, visi sekolah menghendaki kejujuran sebagai cita-cita warganya, maka dalam pembelajaran harus mendukung pada sikap-sikap jujur. Oleh karena itu, pembelajaran perlu dibuat sedemikian rupa sehingga dapat menampakkan indikasi kejujuran atau bahkan dapat menguji kejujuran. Peran guru dalam hal ini adalah membimbing dan mengarahkan. Yang kedua adalah mempertimbangkan karakteristik lokal atau setempat. Misalkan, daerah setempat sangat menekankan kaitannya dengan sopan santun, maka pembelajaran harus dapat mendukung dan mengarahkan siswa untuk berlaku sopan atau menguji siswa berkaitan dengan kesopanan. Peran guru dalam hal ini adalah membimbing dan mengarahkan, sama seperti halnya dengan poin 1 tadi. Yang ketiga adalah mempertimbangkan isu nasional yang sedang digalakkan. Misalkan, isu nasional yang sedang hangat terkait keberagaman, maka karakter toleransi harus diintegrasikan dalam pembelajaran tersebut. Yang keempat adalah mempertimbangkan kecenderungan umum karakter anak di kelas. Misalnya, secara umum anak di kelas tersebut mempunyai sifat malas, maka karakter disiplin dan rajin harus diintegrasikan dalam pembelajaran. Yang kelima adalah memperhatikan karakteristik mata pelajaran. Misalkan suatu mata pelajaran sangat nyata, menghendaki karakter tertentu, maka sebenarnya dengan sendirinya karakter yang dimaksudkan akan melebur dalam pembelajaran. Namun, untuk mempertegas, maka guru perlu mencermati karakteristik tersebut dalam rangka menjamin keterintegrasian dalam pembelajaran. Materi selanjutnya adalah mengintegrasi literasi GLS dalam perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Proses pengintegrasian literasi atau GLS ke dalam perancangan pelaksanaan dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah buat rancangan aktivitas, tugas, atau kegiatan yang penyelesaian yang memerlukan referensi dari beberapa sumber. Yang kedua, buat rancangan kegiatan atau aktivitas atau tugas yang penyelesaiannya mempertimbangkan komputer yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah buat rancangan kegiatan atau aktivitas atau tugas yang memerlukan eksplorasi pengguna TIK dalam penyelesaiannya. Yang keempat adalah buat rancangan kegiatan atau aktivitas atau tugas yang melibatkan hubungan nasional dalam penyelesaian tugas atau aktivitas tersebut. Dalam hal ini, sesuaikan dengan konteks siswa. Artinya, perlibatan hitungan finansial tidak harus rumit, namun perhitungan yang sederhana dan bermakna justru akan memberikan manfaat. Yang kelima, buat rancangan kegiatan atau aktivitas atau tugas yang melibatkan pengetahuan dan penerapannya adalah sains untuk menyelesaikan tugas dan aktivitas. Yang terakhir adalah yang keenam, buat rancangan kegiatan atau aktivitas atau tugas dengan mempertimbangkan karakteristik lokal atau setempat. Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.